Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi amtini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya ta'zimi Ketua Pengurus Masjid Al-Abrar ya, beserta jajaran pengurus, dan yang saya hormati bapak para sepuh, nenek mama, dan para alim ulama yang saya hormati, juga bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Al-Abrar ini. Mudah-mudahan semua aktivitas kita yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersama rombongan. Jadi ada kami 6 orang. Ada Umi, juga ada Ibu Hajah Rizkia. Ibu Hajah ini juga ada sopir 2 orang. Ada Haji Rahman Saidi dan juga ada Pak Dwi Susanto. Ya, alhamdulillah kami berenam. Kami kemarin tiba di Sawalunto dan semalam sudah menyampaikan tausiah di Masjid Nurul Yakin Kolak Tua. Sekedar untuk perkenalan informasi, saya sebenarnya sudah lama tinggal di Sumatera Barat. Karena dulu saya sekolahnya di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Syekh Muhammad Jamil Jauh Padang Panjang. Jadi yang gue bersama aja biar ada menunjuk. Makanya tidak bisa mengasih pengajian besok pagi. Karena besok jam 9 itu acara haul Buya Datuk Menunjun dengan Buya Syekh Muhammad Jamil. Jadi pagi-pagi kami akan ke Padang Panjang. Makanya saya bilang tadi dengan pengurus Masjid Nurul Yakin, kalau bisa malam ini kita tuntaskan saja. Ya, saya siap mau jangan sampai jam 12 juga nggak apa-apa. Ya, cuman talok awak enggak. Itu salah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya 2 tahun di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jauh Padang Panjang. Kemudian saya meneruskan kuliah S1 di IAIN Imam Bonjol Padang. Jadi pulang ke Lampung itu tahun 1985. Jadi ada sekitar 11 tahun saya berada di Sumatera Barat. Jadi kalau bahasa awak insya Allah sekitar lain dapat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih kepada Bapak Pengurus, ya juga dari Bapak Pengurus Masjid Nurul Yakin yang sudah menghubungi saya, ya, hingga kita dipertemukan Allah mulai dari malam kemarin sampai ke malam ini. Alhamdulillah kita bertemu ini di bulan Rajab. Sudah menjadi suatu kebiasaan ya di Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kebetulan saya ditunjuk oleh Abah Hanom dari Suryalaya untuk membina Ikhwan TKN
di wilayah Lampung khususnya dan Sumatera pada umumnya. Nah, sehingga di Lampung saya bangun pondok pesantren di situ, pondok pesantren Arafah, untuk membina anak-anak kita yang sekarang sudah tahun ketiga. Ya, mereka mondok di situ, ya siangnya anak-anak belajar, malamnya bapak-bapak. Nah, jadi pembinaan orang tua, mulai dari fikih, tauhid dan tasawuf. Nah, sehingga saya bagi itu 4 kelompok ya. Malam Seninnya fikih itu ditempuh selama 4 bulan. Selesai fikih baru naik ke tauhid selama 4 bulan di malam Selasa. Selesai tauhid naik ke tasawuf 1 malam Rabu juga 4 bulan. Selesai tasawuf 1 baru naik ke tasawuf 2 di malam Kamis juga 4 bulan. Jadi ngajinya sekitar 1,5 tahun. Nah, alhamdulillah jamaah yang datang ke Arafah untuk mengkaji ya itu bukan hanya dari Lampung. Sekarang ada dari Kalimantan Barat. Ya, mondok di Arafah Lampung. Kemudian ada yang dari Palembang, ada dari Jakarta, dari Bengkulu, termasuk dari Aceh, dari Medan, termasuk dari Sumatera Barat. Ya, beberapa waktu yang lalu dari Padang itu ya juga bisa. Nah, jadi artinya Pondok Pesantren Arafah itu membina ikhwan tarekat Qadriyah Naqsyabandiyah yang disampaikan, diajarkan oleh guru Mesir kita, Mas Abah Anom dari Suryalaya. Saya kebetulan mendapat amanah untuk menyampaikan dan mengajarkan amalan tarekat kepada hamba Allah yang membutuhkan. Sudah menjadi suatu kebiasaan di tarekat Qadriyah Naqsyabandiyah Suryalaya, ya, setiap malam tanggal 1 Rajab itu kita laksanakan sholat sunat Rajab. Dilaksanakan antara maghrib dan isya. Sebanyak 10 rakaat 5 kali salam. Ayatnya setiap rakaatnya surat Al-Ikhlas 3 kali dan surat Al-Kafirun 3 kali. Nanti malam Jumat pertama 12 rakaat. Kemudian di malam ke-15 itu 10 rakaat. Malam terakhir atau malam ke-30 10 rakaat. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang kebiasaan yang kita laksanakan. Alhamdulillah di bulan Rajab ini kita selalu diingatkan dengan satu peristiwa besar, ya, yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita coba itu melihat ya, apa sih Isra Mi'raj ini? Walaupun baru masuk ya, mungkin satu waktu nanti ya, di waktu yang lain maksud saya pengurus mengadakan peringatan Isra Mi'raj, tapi mengawali ini kesempatan saya ingin sampaikan. Sebenarnya kalau saya melihat ya, Isra Mi'raj itu adalah sebuah pola seorang hamba yang ingin kembali ke Allah. Jadi kalau ingin kembali kepada Allah dengan selamat, contohlah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu bukan sekedar peristiwa yang begitu saja, tetapi dia petunjuk. Jadi Al-Quran itu kan kita tahu kan petunjuk. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk buat manusia. Nah, jadi jelas apapun yang tercantum dalam Al-Quran itu adalah petunjuk. Ini yang kadang-kadang kita lupa mencari petunjuknya. Kalau ayatnya sudah jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Itu jelas kita sudah hafal itu dan sudah sering kita dengar ya, cerita secara kronologisnya.
Tapi kadang-kadang jarang kita dengarkan amanah petunjuknya. Ya, kalau ceritanya jelas, petunjuknya apa? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Nah, kalau kita tidak menemukan petunjuknya kan tidak bisa kita laksanakan. Hanya sebuah cerita. Jadi Al-Quran itu ya, ada yang disampaikan Allah dengan gaya bahasa amar, perintah, aqimus salat, aqimus salat, kamu dirikan salat, atuz zakat, kamu bayarkan zakat, kan perintah. Ada lagi yang sebut larangan atau nahi, misalnya la taqrabuz zina, itu kan larangan. Ada lagi yang sifatnya khabariyah. Khabariyah misalnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan ini banyak. Ada cerita Isra Mi'raj, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Nabi Musa membelah laut, ada cerita Nabi Musa memukulkan tongkat ke batu sehingga keluar 12 mata air. Itu khabariyah, cerita. Ada yang sifatnya insya'iyah. Insya'iyah itu harapan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, gitu ya. Itu merupakan insya'iyah, harapan, doa. Nah, jadi apapun modelnya dalam tersebut dalam Al-Qur'an itu semuanya petunjuk. Apakah dia perintah, larangan, ataukah dia khabariyah, insya'iyah, wa'ad atau wa'id, itu petunjuk semua. Nah, ini yang perlu kita coba untuk mencarinya. Khusus malam ini saya ingin mengajak ya bapak-bapak, ibu-ibu untuk melihat petunjuk dari Isra Mi'raj itu sendiri. Ya, bapak ibu yang saya hormati, dengan tidak memanjang mukaddimah, dalam arti kita coba melihat dari peristiwa ini, siapa sih pelaku Isra Mi'raj itu? Ya, pelakunya kan 3. Nabi Muhammad SAW, yang kedua Jibril, yang ketiga Burak. Ini kan pelakunya. Kemana arahnya? Ya, Nabi itu berangkatnya dari Masjidil Haram ke Aqsa, lalu kemudian ke langit. Berarti 2 macam perjalanan. Ada perjalanan di bumi, ada perjalanan di langit. Haram Aqsa itu di bumi nyata, langit ghaib. Berarti Nabi menempuh 2 perjalanan. Untuk ketemu Allah, Rasul menempuh 2 macam perjalanan. Perjalanan yang zahir di bumi dan perjalanan yang ghaib di langit. Nah, kemana Nabi menghadap Allah? Kita mau menghadap Allah. Ibu-ibu mau menghadap Allah apa tidak? Mau. Betul, mau. Semua kita kan pasti akan menghadap Allah. Kalau ingin kembali ke Allah, ingin menghadap Allah, contohlah Isra Mi'raj. Ya. Nah, kalau ingin kita kembali ke Allah, ingin menghadap Allah, contohnya Isra Mi'raj. Nabi SAW pada saat Isra Mi'raj itu tujuannya untuk menghadap Allah, kita pun manusia ini akan menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berarti contohnya itu Isra Mi'raj. Nah, jadi kalau ingin menghadap Allah, ingin kembali ke Allah, contoh Isra Mi'raj. Mana? Kita lihat. Kalau Nabi SAW melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu menempuh 2 macam perjalanan, dari Haram ke Aqsa, nyata di bumi, ke langit ghaib. Nah, kita juga begitu. Tidak bisa kita menempuh 1 jalan, Pak. Harus 2 jalan. Jalan yang zahir syariat, syariat zahiriyah, dan hakikat batiniyah. Jadi, kalau hanya menempuh syariat saja, itu sama saja sampai ke Aqsa saja, nggak sampai ke langit. Kalau nggak sampai ke langit, ya nggak ketemu Allah. Nah, jadi kalau mau ketemu Allah, mesti menempuh 2 jalan. Syariat zahiriyah dan hakikat batiniyah. Makanya Nabi itu menempuh 2 jalan. Dari Haram ke Aqsa yang nyata,
sedangkan ke langit yang gaib, yang nyata dan yang gaib. Yang nyata syariat, yang gaib hakikat. Itu satu kesimpulan. Jadi kalau ingin betul-betul ingin kembali ke Allah, mesti nempuh dua jalan. Jadi ada orang, oh saya nggak mau lah pakai tarekat, nggak mau bertasawuf, pokoknya syariat saja. Ya sudah, sampai ke Aqsa aja. Ya, nggak bakal ketemu Allah, nggak. Ya. Makanya maaf Bapak Ibu ya, sepasih-pasih kita baca ayat Al-Quran di dalam sholat, sesempurna-sempurnanya secara syariat tumakninah sempurna, bacaan sempurna, nggak bakal khusyuk. Ya. Kenapa? Karena khusyuk itu ingat hati ke Allah. Kalau hati tidak ingat ke Allah, nggak bakal khusyuk. Ya, nah. Makanya saya bilang, silakanlah yang mau kerjakan syariat saja, silakan saja. Tapi jangan harap mau khusyuk sholat sampai tua. Kenapa? Karena khusyuk itu di hati. Sedangkan syariat itu hukum, perbuatan nyata. Bacaannya pasti, tumakninah sempurna, takbiratul ihramnya dilaksanakan. Bacaan ini dan bacaan itu, rukuk tidak sujud. Itu kan aturan. Ya, hukum-hukum sempurna yang begitu baru tubuhnya. Maka perangkat sholat itu tiga, tubuhnya, hatinya, dan ruhnya. Khusyuknya tubuh ketika sempurna syariat, bacaannya sempurna, tumakninahnya sempurna, ada ya, syarat rukunnya terpenuhi, ada ya, itu khusyuknya tubuh. Khusyuknya hati, ingat hati ke Allah. Nah, bagaimana cara mengingat Allah? Ya, nah ini kalau tidak kenal dulu kepada Allah, nggak bakal bisa diingat. Allah, alif, lam, ha, nama. Nama itu sebutan. Ketika nama disebut, ingat sama yang punya nama. Nah, kita ini kadang-kadang baru bisa menyebut nama, tapi belum tahu siapa yang bernama Allah. Bagaimana mengingatnya? Nah, untuk mengenal itu bukan ilmu syariat, itu ilmu tasawuf. Ya, nah. Maka saya katakan tadi, sesempurna-sempurna syariat nggak bakal khusyuk secara sempurna. Kenapa? Khusyuk itu ingat hati ke Allah. Bagaimana mungkin ingat hati ke Allah kalau tidak kenal Allah? Untuk mengenal Allah, ilmunya ilmu tasawuf, bukan ilmu fikih. Nah, ini satu kesimpulan Bapak Ibu yang saya hormati. Maka mutlak belajar tasawuf itu, ya, supaya kita kenal kepada Allah yang kita sembah. Meja, meja ini nama. Jadi begitu disebut meja, kebayang kita mana yang disebut meja. Nah ini. Ya, mikrofon, nama. Mana yang disebut mikrofon? Ya ini, kebayang. Jadi kalau saya katakan tolong ambil mikrofon, berarti kebayang mikrofonnya ini. Tiang, nah tiang itu kan nama. Begitu sebut tiang, nah tahulah kita apa yang disebut tiang itu. Nah begitu juga Allah, nama. Begitu sebut Allah, tahulah kita siapa yang bernama Allah. Ada di mana dia. Ya, nah itu Bapak Ibu, maka disitulah pentingnya belajar ilmu tasawuf gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi perjalanan Rasul dalam menghadap Allah itu menempuh dua jalan, haram, aqsa, zahir di bumi, syariat lahiriah. Dari aqsa ke langit, langit ghaib, ghaib hakikat batiniah. Jadi kalau ketemu Allah mesti dua jalan, syariat dan hakikat. Lalu yang kedua, siapa yang mendampingi Jibril? Sebagai apa Jibril? Nah, Jibril itu Bapak Ibu pembimbing Nabi. Sebenarnya bisa saja Nabi sendiri menghadap Allah. Ngapain pakai Jibril? Tetapi inilah linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Artinya memperagakan. Memperlihatkan, memperagakan. Misalnya begini. Ada seorang desainer. Dia sudah mendesain sebuah pakaian.
Ya, katakanlah pakaian pesta atau pakaian renang atau pakaian apalah. Didesainnya sebuah pakaian sampai selesai. Setelah selesai, dia perlihatkan kepada orang supaya orang tertarik dengan pakaian itu. Memperlihatkan, bahasa desainernya itu adalah memperagakan. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Begini loh caranya kalau ingin kembali ke Allah. Nah, satu yang sudah saya jelaskan tadi, harus menempuh dua jalan. Syariat zahiriyah, hakikat batiniyah. Yang kedua, ada Jibril, pembimbing Nabi. Artinya, kalau ingin kembali ke Allah, mesti ada pembimbing. Tidak bisa Pak, kita ujuk-ujuk berangkat sendiri. Ya kan? Saya katakan tadi, sebenarnya Nabi bisa saja berangkat sendiri aja, Allah, ngapain pakai Jibril? Tapi lagi-lagi ini adalah sebuah peragaan. Gini loh caranya, harus ada pembimbing. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub mengatakan, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul ke Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membimbing rohaninya kembali kepada Allah. Wajib, bukan sunat. Kenapa? Ditengarai tidak bisa menghadap Allah, tidak bisa ketemu Allah tanpa seorang pembimbing. Dalam bahasa tasawuf namanya mursyid, gitu ya. Siapa pembimbing kita? Pembimbing utama kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan secara fisik kita tidak ketemu beliau. Tapi beliau telah meninggalkan dua macam warisan. Ada dua macam, ada tiga malah. Tiga macam warisan Nabi itu. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kamu tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua pusaka itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jadi Al-Quran satu, yang kedua Sunnah. Nah, pegang teguh itu. Inilah Rasulullah pembimbing kita. Nah, karena kita tidak bertemu secara fisik, maka beliau tinggalkan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan Al-Quran ini kan bahasa Arab. Sunnah juga bahasa Arab. Tidak semua orang bisa memahaminya. Lalu Rasul tinggalkan warisan yang ketiga. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nah, kita carilah ulama yang menjadi pewaris nabi. Ya, mana yang diwarisi dari nabi itu? Kata, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh rasul-rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Ini yang diwarisi, Pak. Datang Adam alaihissalam, beliau membawa la ilaha illallah. Datang Idris alaihissalam, bawa la ilaha illallah. Begitulah rasul-rasul yang lain sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diwarisi turun temurun itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, lalu kemudian tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, maka ulama-ulama lah yang menyampaikan itu. Oleh karena itu kita carilah ulama yang warasatul anbiya. Ulama yang dapat membimbing kita untuk usul kepada Allah. Ini nggak banyak, Bapak Ibu. Bukan ulama yang ahli ceramah. Nah, tapi ulama yang betul-betul dia mampu membimbing rohaniah murid usul kepada Allah. Dalam bahasa tasawuf itu disebut mursyid. Nah, kita carilah ulama yang bisa membimbing itu, yang membawa kita ruh kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menemukan itu tidak mudah. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, menemukan seorang guru mursyid lebih sulit daripada mendapatkan belerang merah. Nah, jadi untuk menemukan seorang guru mursyid
itu lebih sulit daripada menemukan belerang merah. Kenapa? Karena belerang itu rata-rata kuning, Pak. Ya, susah-susahnya kita mencari belerang merah, tetapi sudah jelas kalau dia warna merah ya belerang merah begitu. Tapi agak susah. Tapi ada. Mendapatkan seorang guru mursyid lebih sulit lagi. Kenapa lebih sulit? Karena seorang guru mursyid tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu juga dia mursyid, kata. Nah, di situ sulitnya. Bapak mursyid, oh bukan, saya masih belajar. Ya kan? Jadi seorang guru mursyid tidak mengaku dirinya sebagai seorang mursyid, tetapi orang yang dipimpinnya merasakan usul kepada Allah. Salah satu contoh apa? Saya punya teman almarhum ya Ustadz Duki dari Malaysia. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa beliau. Nah, beliau cerita ketika beliau ke Mekah, kan di Masjidil Haram kan dan Nabawi itu sering kan ada tausiah, ada kajian. Nah, dia ikut kajian itu. Lalu satu waktu ada sesi tanya jawab. Dia nanya, Syekh nanya, kebetulan gurunya itu pandai bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Saya mau tanya, kalau saya ingin menenangkan hati saya ingin belajar zikir, supaya saya kenal kepada Allah, bisa kembali kepada Allah, tolong tunjukkan kepada siapa saya belajar. Lalu Syekh itu nanya, antum dari mana? Oh, saya dari Malaysia. Oh, kalau di Malaysia nanti kalau pulang dari haji dari Mekah ini, gitu ya, kamu nyebrang ke Indonesia, cari ulama di Indonesia. Ada seorang ulama di Indonesia yang mampu membawa ruhaniah, murid usul ke Allah. Dia nggak tahu namanya, tapi ada katanya. Jadi cerita beliau, begitu saya pulang dari haji, katanya berapa bulan kemudian saya nyebranglah ke Indonesia, katanya. Ketemulah Ustadz Zainuddin MZ. Nah, bincang-bincang nggak masuk hati saya. Ketemu lagi dengan ulama-ulama yang lain. Nah, semuanya setelah bincang-bincang, nyatanya nggak masuk ke hati saya. Bukan itu yang saya cari, katanya. Saya ingin mencari gimana caranya supaya hati saya ini tenang. Gimana saya ini supaya usul ke Allah. Orang tunjukkan. Nah, coba Pak Kiai katanya ke Suryalaya. Di mana Suryalaya itu? Di Tasik. Bisa nggak minta alamatnya? Boleh. Nah, dikasihlah alamat. Jadi saya keliling ada mencarinya. Ya, dari ulama ke ulama saya nanya katanya. Sampai 3 bulan saya mencari, baru ketemu Abah Hanom di Suryalaya, kata beliau. Jadi begitu ketemu pengusaha Abah Hanom, saya cerita, Mbah, saya ini ingin belajar gimana cara menenangkan hati saya. Saya ingin supaya hati saya ingat ke Allah. Nah, kata Abah, ya zikir, amalkan zikir. Bagaimana cara saya berzikir? Ya sudah, kamu wudhu aja dulu. Talqin zikir. Nah, belajar cara berzikir. Nah, wudhu. Kata beliau, sudah wudhu, gitu ya. Begitu masuk talqin zikir, mulai talqin zikir jahar, zikir la ilaha illallah. Masuk ke zikir khafi. Begitu masuk ke zikir khafi, kata beliau, saya nggak tahu lagi, katanya. Saya sudah tua begini, Pak, katanya. Kayaknya belum pernah ingat saya nangis, katanya. Kecuali masih kecil dulu. Nggak pernah saya nangis, katanya. Ya, itu kerasnya hati saya. Tapi begitu talqin Abah, meraung kayak anak kecil, katanya. Nggak ngerti kenapa kok bisa begitu, katanya. Sampai nggak kerasa, saya nangis kayak anak kecil, katanya. Nah, disitulah saya baru merasakan, ya, ingat hati ke Allah setelah saya belajar zikir. Ya, zikir dalam hati sesuai dengan perintah Allah. Wazkur rabbaka fin nafsi.
Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarru'an wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul, tak usah pakai suara. Cukup di hati. Bil wudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus napas tidak ingat Allah, namanya lalai, dosa. Jadi dosa itu bukannya maling aja, Pak. Enggak ingat Allah, itu sudah dosa. Nah, makanya kata beliau, sejak dari talqin Abah itu, katanya, alhamdulillah, saya bawalah istri saya, anak saya, mantu saya, tetangga saya, berduyun-duyun dari Malaysia belajar zikir ke Suryalaya. Dari Malaysia. Ya, setiap manakib, setiap bulan datang ke Suryalaya. Waktu beliau masih wujud, waktu Abah juga masih hidup. Nah itu Bapak Ibu. Jadi itu susahnya mencari. Tapi begitu mendapat, terasa mahal, terasa nikmat. Ya, kenapa? Karena beliau mencari. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada pokok persoalan tadi. Jadi artinya ada pembimbing. Jadi Jibril itu menjadi contoh bagi kita. Kalau Nabi menghadap Allah itu dibimbing sama Jibril, maka kita akan menghadap Allah harus ada seorang pembimbing. Carilah seorang pembimbing. Ya, bukan membimbing cara membaca ini, baca itu, membimbing ruh kita untuk usul ke Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Jadi ada pembimbing. Nah yang ketiga, siapa pelakunya? Burak. Nah siapa itu burak? Nah kita ini kadang-kadang dibodoh-bodohin Pak. Burak itu ada, kalau di kampung dulu saya ingat itu ada kuda, mukanya kayak wanita cantik gitu ya. Ditulis, nah, burak kendaraan Nabi waktu Isra Mi'raj gitu ya. Nah, sehingga dilecehkan pula sama orang-orang yang nggak senang sama Islam. Nabi itu suka perempuan katanya. Nah, ini kan pelecehan itu. Nah, kita sendiri yang keliru, Pak. Burak itu kendaraan Nabi menghadap Allah. Mana burak sebagai kendaraan Nabi menghadap Allah itu? Digambarkan di dalam Isra Mi'raj itu, di dalam Dardir itu disebutkan badannya seperti bihol, seperti binatang, ya, tapi mukanya seperti manusia. Wajhuhu kawajhun nas, kawajihin nas. Bukan, Nabi tidak menyebutkan wajahnya kayak wanita cantik, enggak. Wajhuhu kawajihin nas, mukanya kayak orang. Nah, bukankah kita ini seperti itu? Kadang-kadang maaf Bapak Ibu ya, manusia itu bentuknya saja yang orang, Pak, perilakunya binatang. Ada nggak orang seperti itu? Nah, bentuknya orang, tapi perilakunya binatang. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita seperti itu gambaran, gitu ya. Nah, ini yang harus kita kendalikan, nafsu, ya, harus kendalikan. Lalu burak ini kendaraan Nabi menghadap Allah. Dalam riwayatnya, setelah Jibril alaihissalam membelah dada Nabi, kan sebelumnya kan dibelah dulu dadanya. Nah, membelah dada Nabi, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Nah, setelah selesai diisi dengan ilmu, iman, ilmu, hilmiah, dan hikmah, lalu dipertautkan lagi. Kembali seperti semula tanpa bekas. Itu dioperasi. Dan artinya dibelah. Apa maksudnya ini? Gitu ya. Ini namanya talqin zikir. Nah, ketika talqin zikir sama seperti membelah dada. Ya, dada itu lambang fisik, jantung itu lambang hati. Jadi itu dibersihkan zahirnya, dibersihkan batin. Kalau kita mau belajar tarekat, belajar zikir, harus bersih zahir batin. Ya, tidak ada tendensi lain kecuali ingin kembali ke Allah. Itu aja. Ilahi anta maksudi. Bukan belajar tarekat supaya kita naik jabatan. Bukan belajar zikir supaya dagangnya laris.
Bukan pula belajar zikir supaya kita mendapatkan pahala. Enggak itu. Tujuannya ingin kembali ke Allah. Maka bersihkan zahir, bersihkan batin. Nah, zahir kita bersihkan, batin pun kita bersihkan. Nah, setelah talqin zikir, artinya dibersihkan. Kalau Isra Mi'raj kan dibelah dada, kan itu istilahnya tuh. Dalam bahasa tarekat talqin zikir. Lalu kemudian didatangkan burak. Burak ini dalam sejarahnya diambil oleh Jibril di taman burak di dalam surga. Banyak burak-burak yang lain yang gemuk-gemuk. Tetapi Jibril melihat ada seekor burak yang tidur-tiduran. Badannya kurus, di matanya menetes air mata, menangis. Nah, ini ceritanya, badan kurus. Didatangi oleh Jibril, burak, saya lihat teman-teman kamu yang lain pada riang gembira, badannya gemuk-gemuk, tapi kelihatannya kamu bersedih hati. Badanmu sampai kurus begini, kenapa? Kata si burak, wahai Jibril, bagaimana saya enggak kurus? Semenjak saya mendengar nama Muhammad, tidur tak nyenyak, makan tak enak. Saya kepingin ketemu Muhammad. Sampai badan saya kurus begini, kepingin ketemu Muhammad. Nah, kata Jibril, saya mencari burak untuk tunggangan Muhammad menghadap Allah Isra Mi'raj. Kau mau? Mau ya Jibril? Nah, dibawalah si burak yang kurus ini tadi. Nah, sampai di depan Nabi, ya deh, si burak ini loncat-loncat, ya, sepertinya enggan untuk dinaikin. Sampai Jibril marah. Ya, sopan sedikit di depan Muhammad. Kenapa kamu loncat-loncat? Apa nggak mau ditunggangi oleh Muhammad? Oh, bukan begitu ya Jibril. Saya kepingin sebelum Muhammad menaik ke punggung saya minta Muhammad janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa, burak? Wahai Muhammad, kalau kau sudah naik ke punggung saya, ya dah, jangan kau tunggangi burak lain selain saya sendiri ketika kau akan masuk surga nanti. Kalau kau masuk surga, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Kata Rasul, siap, ya. Tidak ada burak lain kecuali engkau. Wahai Muhammad, kata si burak, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Nah, Nabi naruhkan tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, akhirnya burak tadi membubung tinggi besar, gemuk. Nah, sampai-sampai Nabi SAW mau naik ke atas harus pakai tangga. Nah, tiba-tiba dalam sejarah manaqib, tiba-tiba datanglah ruhaniyah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu aziz, menyediakan punggungnya untuk dipijak Rasul untuk naik ke atas burak. Ya, jadi sampai Nabi itu naik ke atas burak. Jadi begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, nah burak tadi gemuk tinggi besar. Sampai di sini apa yang bisa kita ambil pelajarannya, Bapak Ibu? Ya, apa itu burak? Kendaraan menghadap Allah. Mana kendaraan yang paling kencang? Salat kendaraan menghadap Allah. Zakat kendaraan menghadap Allah. Haji kendaraan menghadap Allah. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, ini buraknya, Pak. Jadi yang disebut burak itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa kurus? Karena dulu waktu zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa kan menyampaikan kalimat tauhid ini, ya, untuk bertuhan ke Allah. Tapi setelah Nabi Isa mangkat, ya, naik ke langit, ya, pengikut-pengikutnya meninggalkan, tidak memakai kalimat itu lagi. Maka istilahnya kuruslah si burak ini, tidak dipakai orang lagi. Ya. Tapi kemudian Jibril membawa burak ke depan Nabi,
Maka Burak minta janji, kalau kau sudah naik ke punggung saya, jangan tunggang Burak lain selain saya sendiri ketika kau akan masuk surga. Ya, kata Nabi. Ini yang disebut dengan Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Nah, lalu kata si Burak, ya wahai Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Begitu tercacah tangan Nabi, si Burak senang gembira, akhirnya membubung tinggi besar. Maksudnya apa? Mencacahkan tangan ke punggung Burak sebentar. Artinya apa? Nabi mendakwahkan kalimat tauhid hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, menjalar ke seluruh wilayah Jazirah Arab. Hanya 23 tahun lebih kurang, Pak. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan tauhid, cuma 40 pasang yang beriman. Nabi cuma 23 tahun tersebar sampai ke keluar Jazirah Arab, sampai ke Romawi. Itu artinya ibarat mencacahkan tangan ke punggung Burak hanya sebentar. Alhamdulillah Buraknya gemuk lagi. Artinya apa? Kalimat tauhid sudah dipakai orang. Kalimat tauhid mulai diimani orang. Sehingga banyak orang yang beragama Islam. Ini sebuah petunjuk bagi kita. Jadi kalimat tauhid itu ibarat Burak. Kendaraan yang tercepat untuk kembali ke Allah. Makanya di dalam hadis disebutkan, kalau ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, jauh lebih berat la ilaha illallah. Itu kalau masalah afdolnya. Nah, kemudian afdolul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang teragung, yang tercepat membersihkan hati, tercepat kembalinya ke Allah, maka pakai la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan banyak sebut la ilaha illallah. Nah, maka kita perlu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu dalam bilangan yang banyak. Cara kita memperbarui iman sesuai petunjuk Nabi. Kan Nabi katakan sama sahabat, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Semakin banyak semakin bagus. Jadi artinya kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau percaya kepada Nabi, itulah salah satu ajaran beliau. Perbanyak nyebut la ilaha illallah. Kenapa? Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam hadis disebutkan matanas bima yahisubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun menyebut kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya nyebut la ilaha illallah, sudah dipastikan dia masuk surga. Jadi kalau ingin masuk surga, salah satu jalannya itu adalah membiasakan dzikir la ilaha illallah supaya kita meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ada saatnya ini sudah nggak bisa dipakai. Lidah sudah keluh. Sepasih-pasih kita ngomong, hafal kita Al-Quran 30 juz, hafal kita kalimat tauhid. Cuman kalau mulutnya sudah dikunci, nggak bisa ngomong lagi. Artinya kendaraan yang satu sudah nggak bisa dipakai. Nah, ini udah dikunci.
Kadang-kadang maaf, mohon ampun sama Allah. Jauh hari sebelum meninggal, sudah kena stroke, nggak bisa ngomong lagi. Nah, kalau ini sudah nggak bisa ngomong, lalu apa alatnya lagi yang bisa kita pakai? Pindah ke hati. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wadunal jari minal qaul. Tidak usah bersuara. Cukup di hati saja. Bil hudu wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Sebut pakai hati. Latih hati supaya bisa zikir. Itu yang kita laksanakan. Setelah kita zikir, tadi kita diam. Diam itu bukan diam merenung, bukan. Diam melatih hati supaya bisa zikir. Karena pada saat ini sudah nggak bisa dipakai, satu-satunya alat untuk nyebrang adalah hati. Nah, kalau hati ini nggak pernah dilatih, ya, bagaimana cara hati berzikir? Nggak pernah tahu. Begitu kita akan meninggal, ini sudah nggak bisa dipakai, hati tak terlatih, pasti tenggelam. Gimana mau selamat? Nah, ini makanya Bapak Ibu yang saya hormati, dua ini, latih lisan dengan la ilaha illallah, latih hati dengan zikir ismu zat. Ya, jadi belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir, belajar melatih hati dengan zikir ismu zat dan melatih lisan dengan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang kedua. Ada saatnya, ya, waktu sudah hampir tiba. Ya, kalau saya istilahkan kan, kalau kita mau pulang itu kan pakai kendaraan. Ada kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Kalau kendaraan darat itu zikir syariat, kalimat la ilaha illallah. Kalau ini sudah nggak bisa dipakai, pindah ke kendaraan laut. Mana kendaraan laut? Zikir dalam hati. Jadi hati itu adalah lautan tanpa tepi. Nah, maka zikir hafi ya, kita gunakan. Tapi pada saatnya sudah harus berangkat. Ibarat kata orang, padang mahsyar sudah gempa, angin ribut pun sudah datang. Harus berangkat. Nah, pindah ke pesawat. Naik pesawat. Mana pesawat? Zikir ampusia. Ikuti aliran nafas. Ya, ada tadarru wa khifah. Tadarru turun, khifah naik. Ya, ringan. Jadi artinya turun naiknya nafas. Ini maka zikir ampusia. Nah, tiga ini yang perlu kita biasakan kalau ingin kita menjadi orang yang husnul khatimah. Yang kita inginkan keselamatan itulah. Ya, makanya saya katakan di Arafah juga di Lampung, saya katakan Bapak Ibu kita sudah tua-tua sebenarnya. Udah hilangkan dulu dari pikiran kita urusan pahala sama surga. Nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena pahala itu otomatis. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin sarayar, udah otomatis. Asal berbuat baik sekecil apapun dikasih balasan, namanya pahala. Asal berbuat jahat sekecil apapun pasti dibalas, namanya dosa. Jadi barang sesuatu yang sudah jelas, ngapain lagi diminta? Jadi kalau orang beribadah minta pahala, sama saja mancing ikan dalam ember. Kita bali ikan yang masih hidup di pasar. Tiba di rumah, ambil baskom, lagi air, lapihkan ikannya. Berenanglah si ikan tadi dalam baskom itu, ambil pancing. Kita pancing, boleh enggak? Boleh, saya pernah larang. Ambunan mancing, ambunan belikan, tapi ada manfaat enggak? Enggak ada mubazir, tak pojo-pojo. Jadi artinya sesuatu yang sudah jelas enggak usah diminta. Perbanyak saja amalan baik, jauhkan perbuatan jahat. Udah gitu aja. Pasti dibalas oleh Allah.
Nah, kita ini kan kadang-kadang nyinyir, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa yang diminta lagi? Nah, yang perlu dipancing itu ikan liar yang masih di kolam, yang masih di laut, yang masih di sungai. Nah, itu masih liar itu. Itu tidak perlu dipancing gitu. Dalam ibadah mana yang liar? Ridho Allah atau yang liar itu? Tunggang tunggi kita ibadah semalam suntuk, nggak ada jaminan dapat ridho Allah. Nah itu yang diminta, mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah. Itu perlu. Kenapa? Karena nggak ada jaminan. Ya, tapi kalau pahala ada jaminan. Ya, nah oleh karena itu yang diminta tuh ridhonya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang petunjuk, ridho yang kuharapkan. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, ibarat kata orang tadi, apa namanya, padang masa sudah gempa, angin ribut pun sudah datang. Mana padang masa? Ya kalau istilah orang tua-tua wae, ya dua jari di bawah eko, kalau Allah di bawah waktunya bergerak-gerak dia, menggari ya. Nah kalau sudah bergerak itu namanya padang masa sudah gempa. Nah, pasti berangkat. Nggak ngitung jam lagi itu, hanya berapa menit lagi berangkat. Ada. Kemudian angin ribut sudah datang, napas sudah mulai terengah-engah. Siap-siap berangkat. Nah, di situ gunanya zikir ampusiah. Kata Syekh Muhammad Jamil dari Jauh Padang Panjang, apa kata beliau? Jadikan zikir ampusiah sebagai penjaga pintu kematian. Nah, kalau ini nggak pernah kita belajar, nggak pernah kita amalkan, gimana cara makainya? Di situ pentingnya belajar tarekat. Ya, zikir, ngelatih lidah supaya pandai zikir, ngelatih hati supaya pandai zikir, ngelatih nafas kita ini supaya pandai zikir. Nah, itu belajar tarekat. Jadi itu nggak ketemu Pak di syariat. Gontang banting lah kita belajar syariat, nggak bakal ketemu. Nah, karena itu bukan lahannya. Yang syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu lahan ranahnya syariat. Maka saya bilang, dimanapun kita belajar, ya siapapun gurunya, berapapun lamanya kita belajar. Kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat semua itu. Umpamanya belajar cara berwudu, belajar penyelenggaraan jenazah, belajar cara bagi warisan, belajar sejarah Nabi, belajar tahsinul Quran. Itu syariat semua itu. Nah, jangan sampai habis waktu kita ngubek-ubek syariat itu terus. Nah, kecil orang awak, jangan sampai kok siang babi masuk, kok malam babi minyak. Nah, tiba-tiba umur awak lah sekian, sebentar lagi lah tinggalkan pulau dunia. Awak nak siap kan? Nah, dah siap ibu-ibu mau meninggalkan dunia? Siap. Ibu bapak sudah siap belum? Udah belum? Belum. Kenapa belum? Ya, masalahnya kan gini. Ya, walaupun kita katakan sudah siap sekarang juga, kalau memang belum waktunya nggak berangkat juga, enggak. Ya. Jadi persiapan itu, siap berangkat kalau sudah punya persiapan. Kalau siap berangkat tidak punya persiapan, nekat namanya. Apa yang kita persiapkan? Paling tidak 4. Pertama, carilah alamat kemana kita pergi sesudah mati. Bapak-bapak kalau mati nanti rencananya kemana? Ke kubur. Ngapain di situ? Ibu-ibu kemana? Kalau mati rencananya kemana? Ke surga. Ya, ada pernah ke situ? Belum. Di kubur itu Pak baju, Pak. Kalau bapaknya enggak di situ enggak. Ya dah. Kubur itu almari, gudang, penyimpan baju yang enggak terpakai. Ini kan baju ini. Ini bukan diri kita yang sebenarnya. Yang saya tanyakan, kalau mati bapaknya mau kemana? Bukan bajunya.
Kalau yang dikubur itu baju, casing, nenek. Ya, dah? Ya. Ini bukan diri kita yang sebenarnya. Ya. Tubuh yang kasar. Diri kita yang sebenarnya itu ruh kita itu. Dia tidak pernah mengalami kematian. Yang mati itu jasad. Karena jasad ini hidup kalau ada ruh. Kalau ruhnya sudah nggak ada, mati deh. Jadi kalau dikatakan mati, ruhnya keluar dari jasad. Jadi yang mati itu jasad. Kalau ruhnya nggak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuman kamu nggak tahu. Terbunuh di jalan Allah. Mana jalan Allah? Ketetapan Allah. Ada yang meninggal karena sakit, ada meninggal karena tabrakan, ada meninggal kena kebakar, ada meninggal kena dibunuh orang. Itu namanya jalan Allah. Artinya apapun asbab kematiannya, sebenarnya yang bersangkutan tidak mati. Ya dah. Yang mati itu jasadnya. Dirinya kembali ke Allah. Kalau tahu jalan. Kalau tak tahu jalan, nah itu yang sengsara, gentayangan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, carilah alamat kemana kita pergi sesudah mati. Jangan bergeser kembali ke Allah, bukan ke surga. Surga itu kenikmatan, pemberian Allah. Surga itu makhluk. Kenapa kita makhluk kembali ke makhluk? Ya, bukan ke surga. Surga itu kenikmatan. Ya, tempat kita kembalilah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke Allah. Masalahnya, kembali ke Allah itu kapan? Ini masalahnya. Ba'acaru nak kembali ke Allah. Bila awak kembali ke Allah, jangan dikira mati itu kembali ke Allah. Enggak, Pak. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Mulai lahir sampai mati. Ini batas waktunya. Kalau sampai mati dia tidak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Ya. Makanya Nabi mengatakan, Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tatal arsi. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi, ruhnya sudah di aras. Ini yang sudah kembali tapi belum pulang. Kenapa belum pulang? Belum sampai waktunya. Tapi dah kembali. Nah, kok dapet ya situ awal. Ya. Lah balik kalau awal situ, walaupun lalu pulang. Banyak orang lah pulang tapi tak balik. Nah, mana saya untuk kabarnya dah pulang, tapi kok nggak nyampe. Kesasar rupanya. Man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Kalau tidak kenal Allah sekarang, Pak, jangan harap di akhirat bakal kenal Allah. Enggak ketemu Allah sekarang, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Kenapa? Allah bersifat baqa, kekal, tidak berubah-ubah. Bagaimana Allah itu sekarang, di akhirat pun begitu juga. Kalau sudah kenal sekarang, di sana pasti kenal. Enggak kenal sekarang, di sana enggak bakal kenal. Nah, jadi oleh karena itu, kembali ke Allah itu sebelum ajal tiba. Itu satu, Pak. Jadi kemana kita pergi sesudah mati? Kembali kepada Allah. Maka di dalam ilmu tasawuf disebut, zahir batinku terbit dari Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Kesana kembalinya. Bukan kembali ke air api angin tanah. Kalau kita katakan kembali ke air api angin tanah, itu jalanannya tidak nyampai. Ya. Kalau jalan itu ibarat berjalan, tiba di ujung, tiba di tampil pemberhentian, baru berhenti. Ya, di mana tampil pemberhentian? Tiba di Allah, baru berhenti. Sebelum tiba, jangan berhenti dulu. Ya, kalau kembali ke air api angin tanah, itu jalan belum sampai. Coba asali lagi. Ya, tanah dari mana asalnya? Dari air. Air dari mana? Dari angin. Angin dari mana? Dari api. Api dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Nur Zat Allah. Nah, barulah.
ruhnya, itu ya, diri yang batin. Berasal dari wujud ilmu nur suhud, gitu ya. Wujud ilmu nur suhud asalnya dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Nur Zat Allah. Maka disebutlah zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Baru nyampai ke situ, ke sana kembalinya. Dan itu tidak ditemukan di syariat, Pak. Itu ditemukan di tasawuf, gitu. Nah, makanya ada orang ya benci betul sama tasawuf. Dia nggak mau tarekat, nggak mau tasawuf. Saya bilang biarin aja, mumpung masih hidup. Nanti kalau sudah mendekat ajalnya, baru tahu pentingnya zikir itu. Ya, kemana kita akan berpegang kalau bukan kepada Allah? Bagaimana cara kita berpegang kalau nggak mengenal Allahnya? Nah, itu pentingnya kita belajar tarekat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Kemana kita alamat yang dituju? Kembali kepada Allah. Nah yang kedua, siapkan rute jalan yang akan dilewati. Pelajari itu. Ya, ada 4 alam yang akan kita lewati. Alam ruhiyah, alam siriyah, alam nuriyah, alam uluhiyah. Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita menyikapinya? Siapkan dari sekarang. Supaya kita tidak gelabakan itu sampai di sana. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Mana kendaraan? La ilaha illallah. Makanya saya bilang 2 kalimat syahadat itu perlu kita kaji lebih jauh, gitu ya. Nah, kalau hanya kalimat syahadatnya burung bio juga hafal, gitu ya. Maka di Arafah di Lampung, Bapak Ibu, saya sampaikan sama jamaah itu, ya perlu kita kaji 2 kalimat syahadat dalam 5 tahapan. Pertama kita belajar cara mengucapkan, itu ilmu syariat, fikih. Yang kedua belajar cara mengamalkan, itu ilmu tarekat. Yang ketiga belajar memahami isi, itu ilmu tauhid. Yang keempat belajar memahami posisi. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Ilmunya ilmu hakikat. Yang kelima belajar cara memakai 2 kalimat syahadat. Hidup yang dipakai kok mati bisa ditompang. Manyo 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu ma'rifat. Nah 5 tahapan ini perlu kita kaji lebih jauh. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita kembali lagi Bapak Ibu sebentar ya, bahwa mesti kita belajar dari Isra Mi'raj tadi, yaitu dengan belajar zikir membersihkan hati. Ya, karena zikir itu kata Nabi, likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Dan zikir itu pentingnya sudah saya sebutkan tadi. Zikir dengan lisan itu disebut zikir syariat. Zikir dengan hati itu disebut dengan zikir tarekat. Zikir dengan nyawa, dengan nafas itu zikir hakikat. Ada zikir ma'rifat yang disebut dengan pandang. Ya. Fa'ainama tuwalu fasamu wajhullah. Nah kira-kira dari penjelasan ini, menurut Bapak Ibu, perlu nggak kita belajar zikir? Perlu nggak Pak? Perlu. Karena bagaimana kita akan melatih hati kita zikir kalau belum belajar, kan begitu. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu perlu nggak belajar zikir? Enggak. Nah, perlu. Mau nggak kalau kita pelajari zikir ini sekarang? Mau. Alhamdulillah. Nah, supaya kita tahu cara berzikir. Nah, belajar zikir itu secara bahasanya talqin zikir. Talqin zikir itu artinya belajar cara berzikir. Itu secara bahasa. Secara hakikat mempertahankan ruhaniyah murid kepada ruh guru-guru kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.